Until ini cuma bisa dipakai di Surokot kalau di semester 1. Jadi nggak terlalu penting banget. Jadi ya, ini akan agak cepat aja. Apa sih pengertian dari repeat until itu? Repeat until adalah struktur perulangan yang akan mengeksekusi blok kode terlebih dahulu, kemudian periksa kondisi. Perulangan akan terus berlangsung hingga kondisi bernilai true. Karena kondisi diperiksa di akhir, blok kode pasti dijalankan minimal 1 kali. Kegunaannya, yang pertama yaitu menampilkan menu yang terus muncul hingga pengguna memilih keluar. Yang kedua, validasi input yang harus dimasukkan minimal 1 kali. Yang ketiga, membaca data sampai kondisi tertentu dipenuhi. Sedangkan untuk not pentingnya yaitu kondisi diperiksa setelah blok kode dijalankan. Blok kode selalu dieksekusi minimal 1 kali. Sedangkan pastikan kondisi berhenti dapat berubah. Jika tidak, program dapat mengalami infinite loop. Gitu. Nah, gimana sih konsep dari repeat until itu? Yang pertama kan kita akan memulai seperti contoh pada kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya while loop itu kayak disuruh ibumu pergi berbelanja ke pasar. Sedangkan kalau di repeat until ini kamu ke pasar tapi nggak tahu mau beli apa dulu. Sampai di pasar baru mau beli apa gitu. Secara lebih ringkasnya. Jadi yang pertama itu kita akan melakukan eksekusi aksi terlebih dahulu. Program akan menjalankan aksi sebelum mengecek kondisi. Jadi kita akan menjalankan aksi dulu sebelum kita mengecek apakah kondisi tersebut true atau false. Yang kedua yaitu kondisi dicek di akhir. Setelah aksi selesai, kondisi diperiksa. Mana sih kayak kan kalau di while loop itu kita memeriksa kondisinya dulu sebelum menjalankan aksi. Sedangkan kalau di repeat until ini kita akan menjalankan aksi dulu baru kondisinya. Dan terakhir yaitu iterasi. Perulangan berhenti ketika kondisi ini bernilai true. Jika dia true, maka dia akan berhenti dari looping ini. Kebalikan dari while loop kemarin, kalau dia nggak true, dia tetap jalankan. Kalau dia false kemarin, dia akan keluar dari perulangan. Sedangkan kalau yang ini, jika dia benar, dia akan keluar dari perulangan. Belum kita, kan ada yang mau tanya dulu nggak? Ayo, ada yang mau tanya? Ayo dong, reaksi dong. Jadi Oke, itu gimana? maksudnya itu kan tadi aku baca. Jadi minimal itu sekali ya. Minimal Jadi itu sekali sekali. dulu. Jadi Itu kan kalau contoh programnya kalau dalam kehidupan nyata kayak gimana tuh? yang udah dibilang tadi kayak kamu disuruh Zafran disuruh ibumu pergi ke pasar. Kalau ini while loop, pasar membeli baju. Kamu pergi ke pasar gitu. Sedangkan kalau repeat until ini, kamu pergi ke pasar, terus ibumu nelpon, baru kamu jalankan apakah itu benar atau salah yang disuruh ibumu gitu. Oh, ya. Lanjut. Kalau cara penggunanya itu yang pertama untuk menu. Kalau kamu membuat sebuah aplikasi kan nggak programnya itu nggak langsung dijalankan atau nggak langsung dieksekusi, tapi ada saat dia menunggu user itu akan menginputkan sesuatu. Nah, kita pakai repeat until ini untuk menahannya. Gitu. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, kita lanjutin aja. Sebentar. Faiz, mana Faiz? Ada pertanyaan? Ada nggak? Halo, apa? Ada pertanyaan nggak? Aman, harusnya. Mai. Aman? Aman, Kak. Oke, ayo lanjut, Bang Adi. Kita lanjutin aja. Siskar tanya ini. Siskar sama dah? Aser katanya. Kan udah bertanya tadi. Gimana sih Pak Is ngedengerin? Sorry. Aku tadi baru balik dari dapur anjir, gak tahu. Mending on cam dah.
seperti yang dibilang tadi, perbedaan dari while loop itu adalah pada repeat until kondisi diperiksa setelah blok kode dijalankan. Berarti kita akan memeriksa kondisi dulu, akan mengerjakannya dulu baru kondisi. Sedangkan untuk repeat while loop kita kan memeriksa dulu kondisinya, lalu kita jalankan program. Sedangkan untuk yang repeat until kebalikannya, kebalikan dari ini. Program dulu baru kondisi. Pada while loop, kondisi diperiksa sebelum blok kode dijalankan, sehingga perulangan dapat tidak terjadi sama sekali. Kalau pada while loop kan kita ngecek kondisi dulu, berarti program nggak bisa dijalankan dulu. Berarti kan kita cek dulu kondisinya. Kalau kondisinya benar, baru bisa dijalankan programnya. Kalau kondisinya salah, dia akan keluar dari looping itu. Sedangkan repeat until selalu menjalankan aksi terlebih dahulu. Kalau repeat until dia akan menjalankan program itu pertama satu kali, baru kita ngecek kondisinya. Kalau kondisinya benar, dia akan keluar. Begitu. Kemudian memeriksa kondisi penghentiannya. Yang seperti dibilang tadi, misalkan until X sama dengan 1. Jika ini true, dia akan keluar dari perulangan repeat until. Misalkan kita input X itu sama dengan 10. Terus nanti di programnya X itu sama dengan X kurang 1. Nah, X kurang 1 itu selama dia belum sama dengan X sama dengan 1, dia akan terus menjalankan program ini. Gitu. Nah, gini. Kondisi perulangan. Kondisi dicek di awal sebelum aksi dijalankan. Seperti yang dicontohin ini. Kita akan mengecek kondisinya dulu. Baru kita masuk ke dalam program ini. Baru kita akan melakukan perulangannya. And while berarti kita naik ke atas lagi. Sedangkan kalau di repeat until, kita akan melakukan programnya dulu. Benar, dia akan keluar dari perulangan ini. Begitu. Nah, kondisi perulangan itu seperti yang dijelasin tadi, kondisi dicek di awal sebelum aksi dijalankan. Yang kedua, jika kondisi false sejak awal, misalkan kita ini 1, terus kita nginputnya 0, maka dia akan keluar, tidak pernah dijalankan yang dalam ini. Seperti yang dijelasin kemarin. Yang ketiga, selama kondisi true, lanjut perulangan. Jika misalkan ini benar, while I lebih kecil dari N, misalkan ini lebih benar, maka kondisi ini akan tetap dijalankan sampai kondisi ini salah. Sedangkan kalau di repeat until, kondisi dicek di akhir setelah aksi dijalankan. Kita ngeceknya di akhir, bukan di awal ya di while loop. Jadi kita akan melakukan programnya dulu, baru kita akan melakukan aksinya, mengecekkan kondisi. Yang kedua yaitu aksi pasti dijalankan minimal 1 kali. Aksi itu kayak dibilang tadi, program ini akan dijalankan minimal 1 kali sebelum kita mengecek apakah program ini benar atau tidak. Itu. Dan yang ketiga yaitu perulangan berhenti saat kondisi dinilai true. Jadi beda antara while loop dengan repeat until ini. Kalau repeat until ini akan berhenti jika kondisinya akan bernilai false. Sedangkan kalau di repeat until ini kita akan berhenti ketika nilai kondisi true. Sampai kondisi true, hentikan perulangan. Dan yang terakhir, cocok saat aksi harus dilakukan setidaknya sekali. Ini cocok ketika kalian melakukan sesuatu minimal 1 kali, bukan kayak di repeat until mulainya dari 0. Kalau sedangkan di while loop kita mulainya dari 0, sedangkan di repeat until kita mulainya dari 1 gitu.
Kita digeplok, cowok. Nah begitu teman-teman. Ada yang mau tanya dulu nggak? Ada pertanyaan nggak Zafran? Dan Mei Mei. Aduh. Kalau nggak ada kita lanjut aja. Apa? Monggo is no end. Aman, Kak. Nah kita lanjutin aja langsung ke contoh soalnya. Asmara yang terindah. Ya atlet cok. Anjing tua banget. Pada Jagat. contoh soal ini kita akan melakukan contohan bilangan. Sebuah algoritma menggunakan repeat until untuk menghitung jumlah bilangan dari 1 sampai n. Nah, begitu. Akan buat namanya berarti program Yang pertama barisan kuat bilangan. Terus kamus Jagat Dewa Batara. yang kita butuhin yaitu kita butuh n sebagai variabel penampungnya. Tipe variabelnya itu integer. Terus kita algoritmanya. Kemas dulu n supaya kita bisa memasukkan variabel yang ingin kita masukin. Terus habis itu kita masuk ke repeat until-nya. Repeat. Nah, pada repeat ini kita nulisnya repeat, baru kita masukin program yang mau kita masukin. Seperti yang dicontohin tadi, kita mau masukin si oh ya, satu lagi variabel penampungnya itu total. Di total sama dengan total plus R. Satu lagi R. Total plus N. R sama dengan N. Dengan R. Maka R sama dengan R kurang 1. Until ketika untilnya R Hah? Kamu usahanya? sama dengan satu. Astagfirullahaladzim. Nol. Untuk program barisan bilangan. Pertama kita akan menginput dulu bilangan yang ingin kita inputin. Seperti yang dicontohin ini. Pertama kita ingin inputin nomor 3, angka 3. Jadi kan kita input angka 3. Terus kita akan masuk ke dalam repeat until-nya. Total kita deklarasinya total itu sama dengan 0. Berarti kan total 0 sama dengan 0 tambah si n tadi. Misalkan n tadi 3. Berarti sekarang 0 tambah 3. Terus kita masuk ke program kedua yaitu n kurang sama dengan n kurang 1.
Berarti kan 3 sama dengan 3 kurang 1. 3 kurang 1 berarti 2. 2 sama enggak dengan 1? Enggak, berarti dia akan balik lagi ke atas. Ke perulangan kedua. Nah, di perulangan kedua, kita akan melakukan total lagi. Kan tadi 0 tambah 3 sama dengan 3. Terus kita perulangan kedua yaitu 3 tambah 2. 2. Jadi hasilnya adalah 5. Jadi perulangan 2 itu dalam total itu kita memiliki nilai variabel yaitu 5. Terus kita masuk ke dalam program kedua yaitu n kurang 1. Berarti kan 2 kurang 1. Jadi n kita sekarang adalah 1. Terus kita masuk lagi ke kondisi ini. N sama nggak 1 sama nggak dengan 0? Enggak. Berarti kita balik lagi ke atas. Berarti kan yang perulangan ketiga yaitu 5 tambah 1. Hasilnya adalah 6. Iya 6, bukan 7. Nah, habis itu n-nya itu yaitu 1 kurang 1 sama dengan 0. Maka habis itu dia until 0 sama dengan 0. Kan udah kondisinya udah true, maka dia akan keluar dari program ini. Habis keluar dari program itu, kita akan outputin total tersebut. Berarti fmt.print Output. total. Nah, baru kita end program. Begitu teman-teman. Gimana teman-teman? Paham? Paham. Zafran? Pak, Paham apa Paham nggak? enggak? oh, aku bingung yang di itu n kurang 1. Kenapa? Kayak masih nggak masuk aja gitu. Kenapa kita n kurang 1? Karena kita mau ngecek n ini udah sama nggak sama dengan 0. Kan dibilang dari Mundur. contoh soal ini menghitung Enggak, jumlah itu kan- bilangan dari 1 sampai n. Jadi maksudnya itu 3 kurang 1 jadi 2, terus 2 kurang 1 Ya. jadi 1, terus 1 kurang 1 jadi 0. Terus masuk ke dalam kondisi ini. Misalkan kalau n sama dengan 0, apabila ini true, dia akan keluar dari perulangan ini. Gitu. Oh, yang bawahnya itu buat nanti nambah di atas. Kelihatan banget nimpa anjing. Oh ya, paham. Nimpa. Ini mah nimpa Kasih. namanya, Bray. Kalau Meme gimana Meme? Apa? Kalau Meme gimana Meme? Yang total itu buat apa? Apa? Yang total itu buat apa? Total ini untuk menghitung jumlah bilangan ini dari 1 sampai Jadi ada n. dua variabel gitu lah. Variabel satu untuk yang variabel yang n itu untuk looping, yang satu lagi untuk nyari nilai. Oke. Kalau di while loop-nya itu kayak Jauh. Besar. Ini yang while loop ya. Ingat ini while loop. Yang bawah itu while loop. Karena di golang repeat until itu nggak ada. Ada di Sudokot. Coba dong kalian sambil ini buka notepad plus-plusnya. Sekalian praktek tuh. Mendingin. Ya, Mas kayak gitu sih nggak bisa, Cok. Goblok. Nah, begini. Kan tadi dibilang kalau di
gini. Apa bu? Repeat until itu kita akan melakukan pengecekan apa? Repeat until itu kita akan melakukan programnya setidaknya 1 kali. Seperti yang dibilang tadi, kita akan melakukan programnya itu 1 kali kayak ini. Pertama kita kan total tambah n. Sedangkan kalau di while loop itu kita melakukan kondisi dulu baru melakukan programnya kayak gini. Sedangkan kalau di repeat until itu kita melakukan mengecek kondisinya di akhir. Sedangkan kalau di while loop itu kita ngecek kondisinya di awal. Dan perbedaan lainnya yaitu kita kalau di repeat until kalau kondisinya benar dia akan keluar. Sedangkan kalau di while loop kalau kondisinya salah baru dia keluar, balikan. Nah, kita cobain aja langsung yang untuk while loop-nya. Sebelum programnya jalan, ada yang mau tanya dulu nggak? Jadi itu yang tadi kakak bilang itu repeat apa namanya? Repeat until. Ya, Itu cuma ada di pseudocode, nggak ada di Pseudocode saja. Betul. Jadi kalau misalnya dikerjain codingnya tetap kayak ini ya, kayak while loop. enggak. Ini cuman nyontoin aja kalau di while loop gimana bentukannya. Nah, Iya. tadi kan di soal pertama kita diminta angka 3. Maka dia akan keluar 6. Seperti yang di stressing tadi, kalau kita input 3, dia akan keluar 6. Ini cuman bisa tracing gitu. Itu aja bedanya. Nah, begitu. Sebelum kita masuk ke latihan soalnya, ada yang mau tanya dulu nggak? Aman-aman. Oke. Coba share Share screen. Share. Itu berapa nih? Apa tugasnya nih? Apa di tugasnya dia? Hah? Tugasnya apa? Ntar dulu. belum. Tunggu semua Belum. siap. Ingat, repeat until hanya berlaku untuk pseudocode. Kalian tidak bakal menemukan soal repeat until di Golang. Tadi yang lu mau tampilin kan muter-muter mulu. Enggak kok. Nah, kalau gitu kita langsung masuk ke latihan soal aja. Nah, soal pertama menampilkan bilangan. Akan dikerjain teman-teman. Ini 2 lagi mana dah? Ayo dong dibilangin dong. Kakaknya nggak gigit itu. Kakaknya baik hati, nggak gigit. Ingat ya, Akan no. Meme dan Faiz ngerjain itu. Ngerjain soalnya. Oh, Zafran nggak ngerjain. Gimana cara kita mau Iya, Zafran. Zafran. Kenapa kamu buatnya Golang? Zafran. Bentar, ini ngapain ya, bentar aku bingung. Soal. Ya Allah. Bukan soal. Ngerjain soal.
Gimana? Gimana? Oh, Itu ya share screenmu di. Nah, screen tuh. udah Banyak. tuh. Susah. Buat Tuh. algoritma untuk menemukan barisan yang bilang velocity dari 1 sampai n, tentukan kalau rasakan. Ini sudah kod kan? Sudah code. Dokot. Program Oke. apa namanya sekarang? Oh, repeat until ya. Repeat until. Nanti kalian jelasin ya. Satu persatu Kamu- programnya, kerjanya gimana. Aduh. Kamu masukin n aja lah, n sama dengan Ini dulu, Oh. di mute. Faiz. Mute dulu, mute. Meme juga di mute. Nggak ngomong, Kak. Jadi yang penting jangan berisik. Mana? input. Kok bentar, salah. Input n. Salah, sorry. Input n 12. Ini i, cok. Ada. I sama dengan 1. Dah. Ternyata Udah bang. Coba jelasin. Gimana kerjanya, Pak? Di tracing. Ini Coba. Namanya tracing itu menjelaskan. Coba gimana coba? ini ngomong aja. Ya jelasin. Nah, jadi di ini kan kita masukin dua variabel n sama i. Yang satu lagi ini untuk looping, ini untuk yang n ini untuk kita masukin di input untuk kayak batas loopingnya kalau misalnya ya batas looping lah pokoknya. Terus terus kita inputin n, terus i mulai dari 1, kita kasih nilai 1, terus mulai repeat outputnya i1, kita berarti di input langsung dimasukin 1, langsung di output langsung dikeluarin 1. Terus habis Coba. itu Coba kalau 5. kalau 5 mulai dari 5 lah. Coba gimana? Kalau 5 mulai dari 5 lah. Ya sistemnya. Sampai dapat 1 2 3 4 5. Inputnya 5 atau i Ya. 5. Inputnya 5. Inputnya 5. Ya. Inputnya 5, keluarnya 1 2 3 5 lah. Ya jelasin kok bisa dapat 1, dapat 2, dapat 3, dapat 4, dapat 5 gitu. Ya bentar nih, ini mau jelasin. Terus udah kita masukin 5, kita masukin di output, kita outputin printnya yang 1, kita create 1, terus kita di next looping kita tambahin i-nya jadi 2, kita tambahin 1 agar agar ya biar di output nanti berurutan gitu dari 1 sampai batas sampai input yang kita masukin tadi. Terus nanti loopingnya berhenti sampai input angka terakhir angka input yang kita masukin tadi. Kalau misalnya ada sama, kalau misalnya sampai inputnya kita masukin 5, terus loopingnya berjalan 5 kali sampai nilainya itu sampai nilai itu 5 baru berhenti programnya. Di outputnya kalau 1 sampai 5, kalau 12 sampai 12 gitu. Sip. Nah, sekarang Meme. Alurnya gimana, Meme? Tapi bener nggak, Kak? Oh, meme gue liat tadi. Ih, Hadi. Ayo, Mei. Bener nggak, Kak? Kalau gitu Coba. 13 dong itunya. Keluarannya. Apanya?
Sampai 13 dong, bukan 12. Kalau misalnya kita masukin 12 terus nanti totalnya 12 nanti dia nggak. Coba gini dulu. Di tracing. Wah, tracing dulu. Tracing. Dicek. Coba masukin N-nya 5 kayak Faiz tadi 5. Kalau dia masukin 5 Coba terus gimana? dia ke sini. Coba dari awal. Misalnya gini, kayak Bang Hadi tadi. N sama dengan slash N sama dengan 5. Habis itu N sama dengan berapa itu? Harus ditulis, Kak. Iya dong, biar tahu. Oke. Buset. N sama dengan 5. Nah, ya, terus Terus kenapa di sini 0? jadi biar ditambah 1, biar satu dulu. Kalau mulainya dari 1 kan jadinya totalnya 2. Ya, betul. Terus Oh benar. Terus ya udah kan jadi di outputin totalnya. Ini kan yang pertama 0 ditambah 1 jadi 1. Terus habis itu 1 masuk lagi tambah 1 dari 2. Terus masuk lagi 2 tambah 1 dari 3 sampai 5. Terus Nggak dong. 5 Outputnya nggak di atas Bener. total. ah Kenapa outputnya nggak di atas total? nggak tahu. jangan itu. Ditambah dulu baru output. Kalau outputnya di atas total jadi 0 nggak sih? Nggak gitu. Coba di tracing. Bingung. Jajan kamu AI ini. Astagfirullah. Oh nggak, dibilang AI loh. Coba dulu. Tracing. Kayak nomor dari N5, N1, kok bisa ketemu 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ya ini kan apa totalnya kan pertama 0. Ya, Terus dimasukin N-nya. Kenapa plus 1? Kalau 1 karena ini 0 dulu kan. Ini 0 nih, 0 tambah 1 kan 1. Kan ini dari 1 nih, 1 sampai N. Awalnya nih, itu kalau pertambahan kan 0, awalnya kan 0. Kalau perkalian gimana? Kan soalnya bukan perkalian. Ini misal. Gimana? Perkalian gimana? Nah, Zafran gimana Zafran? Udah selesai belum? Kak, aku bener apa enggak? Benar. Oh bener. Ditanya begitu. Simulasi. Tapi ini N-nya nggak perlu tambah 1 ya? N-nya nggak perlu tambah 1. Ya makanya di tracing. Dicek kalau N-nya 21 gimana tuh hasilnya. Soalnya aku lihat di pretest kalau misalnya untilnya ini bener, dia nggak di print gitu, nggak terjalan gitu. Yang Kalau 13 putaran kan yang bener ke atas lagi. ke atas lagi. Soalnya kan Kan tadi 12 nya jadi kok. Coba tracing kalau tambah 1. Ini 0 tambah 1 terus output 1 terus ke atas lagi 1 ya, sampai 2 baru ke atas lagi 3 4 Pakai nih. terus Pakai slash.
Malah nggak ngerti aku pakai slash. Kelasnya kebalik. Iya. Kelasnya yang satu lagi ya. Ini. Ya. Ah. Oke, 0 tambah 1. Terus outputnya 1 atau 0? 1. Oke, 1. Masa Terus tambah 1 0. 1 tambah 1 2. kalau kayak gitu nggak bisa ini dong. Nggak bisa nambah lagi. Apanya nggak bisa nambah lagi? Bisa dong. Apanya nggak bisa tambah lagi? Dan Oh sih. Nah, ini 5 nih, 5. 0 tambah 1. Kan nggak ada algoritma ini, increment tuh iterasi. Maksudnya? Coba lihat Faiz. dia akan bertambah terus karena ada iterasi. Sementara ini kan nggak ada iterasi nih. Ini kan dari iterasi nih. Total ini. Tidak sih itu. Karena Jan, Ya sih. Gimana? Dibuat muter-muter aja. Apa aku juga tahu dibuat muter-muter aja. Untuk menguji seberapa tepat. Emang aja, kalau di ayo, kelas Bro. kayak gitu ya kak? Ya. Emang kalau di Oke. kelas gitu. Nanti waktu ujian presentasi. ayo Zafran. Jelasin, Ini jelasin. udah bener belum sih? Kok kayak ada yang salah ya aku lihat ya. Coba Zafran. Jadi kan Saya nggak tahu, coba jelasin. kampusnya ada N sama I. N-nya itu buat inputnya, I-nya itu nanti buat yang satu. Bersabarlah. I-nya sama terus? dengan I tambah 1. Jadi nanti bakal nambah 1 terus sampai N-nya sama dengan I. Apa kebalik ya? I sama dengan N ya? Ya nggak tahu. Coba di tracing. Berarti kalau misalnya ininya 5, Nya mulai dari mana itu? Mulai dari 1 kah? Dari 2 kah? Dari 3 dari kah? 0 lah. Kalau Sudokan nggak tahu mulai dari 0. Oh, Kerjanya Berarti, cepet oh, bentar. anjing sih. Nanti harus Aduh. tulis. Udah lupa. Bentar. Terus ke kan tambah 1. Mana sih ini? No. Rajinnya. Gimana ya ngomong ininya ya? Nah, itu. Terus gimana itu? Intinya I-nya itu bakal terus nambah 1 sampai dia sama kayak Terus kan outputnya nggak gitu minta ya? gimana? Outputnya mintanya nggak gitu. Oh iya ya. Bentar. Sedang menganalisa. Ayo gimana? Di tracing, dicek dari awal. Dari 1 sampai N tentukan keluaran berdasarkan masukan berikut. I sama dengan I tambah 1.
Gimana? Nah, digituin. Terus. Nggak usah salah. Nggak usah takut salah. Gimana ya? Tapi kalau misalnya i-nya tambah satu. Mana tuh Zafran? Kan keluarannya mintanya 1 2 3 4 5 sampai selesai. Sedangkan itu keluarannya jumlahnya. Ayo gimana? Bentar. Supaya. Ayo jadi ai. Coba di share screen semuanya. Jangan only aplikasi. Jadi entire screen coba. Bentar, ininya. Udah deh. Takut kayak kemarin. Enggak. Nah, kalau kayak gitu kan nanti outputnya kan jumlahnya bukan misalnya 1 2 3 4 5 bukan urutannya. Pertanyaannya itu bagaimana cara outputnya itu diminta tuh sesuai dengan yang di soal. I sama dengan. Ayo Zamran. Gampang nih coba. Adalah di otak atik Ini dikit aja. aku kalau sudah code bingung banget. Lebih bingung daripada coding. Ayo gimana? Jadi, Mikrofonmu mati di. until i sama dengan n. Ayo gimana? Apa ininya ya dipindahin ya? Udah kemana? Tapi ini kan di terakhir ya output itu ya. Nggak harus. Tapi tadi kata bukannya di ini repeat up, ini harus di terakhir ya. Sesuai dengan ini yang diminta soal. Kalau kayak gitu kan totalnya bukan urutannya. Paham nggak sih? Iya makanya. Jadi gimana? Totalnya nanti pas Output aja N. Kenapa harus output I? kalau misal outputnya dipindahin, jadi di sini. Kalau kayak gitu awalannya 0 bukan 1. Kan I-nya 0. Sama satu. Lah kan urutannya kan beda. Urutan gak boleh lompat-lompat. Dari urutannya gini loh urutannya. Dari bawah ke atas. Jadi program tuh bacanya dari atas ke bawah. Bukan bawah ke atas. Dari atas ke bawah. Coba dibaca dari dibaca urutannya. I-nya kan 0. Kemudian output masuk ke repeat. Repeat ada output I. I-nya udah tahu 0. Padahal yang diminta I-nya tuh dari 1. Bukan dari 0. Tapi kan langsung tambah satu. Ya tapi kan udah output duluan. I-nya sama dengan satu. Masukin satu. Satunya tambah 1 sampai 5. Coba dicek. Urutan 1 2 3 4 5 coba gimana? Kayak kakak tadi. Coba gimana? Sudokot. Ah, Ayo. alasan gak pernah ngumpulin tugas, yang ampun. Ih. Gimana sih?
until I sama dengan N. Berarti kan outputnya 5, I-nya 1. Terus masukin. Jadi keluar 1. 1. Nah, habis itu 1 tambah 1 berarti 2. Eh. Allah. Terus Pencet, gimana? kepencet. 1 Terus sampai di sini salah ya? 1 sama N sama dengan 5. Tapi enggak, 1 sampai 5 sampai N. Berarti kan loh. Dua Siap mana ya? tambah 1 3 tambah 1 4 tambah 1 apa ini? Apa -1? Kan sampai 5-nya 0. Salah sih, ya ampun. Puyeng. kok bisa 1? Kan gak ada, 1 ya, bentar. kan gak ada logika Itu kan- dikurangi. Itu kan kondisi. Apakah I sama dengan 5? Apakah 5 sama dengan 1 atau gimana? Oh, kebalik berarti I sampai ini bener. Ya ampun. Kenapa diganti lagi? Nah, Berarti kan I sampai 9. Sampai N. Berarti nanti tambah 1 2 tambah 1 3 tambah 1 4 tambah 1 5. terus udah. 5 sama dengan 1 2 3 4 5. Nah, begitu. Oke, mantap. Ini ya. Friend kerja bagus. Satu soal lagi. Satu soal lagi teman-teman. Ya sama aja sih sama yang tadi. Mirip kayak yang tadi. Gak tahu ya. Iya, kenapa begini? Ayo yang lain kerjain yuk, kerjain lagi. Kerjain yang ini kerjain. Mei, Gimana dekat? Faiz kerjain. 8. Oh, Halo Mei. Iya kak, sabar ya Ker- kak. Kerjain ya. Iya. Lah, ini ada si Sekar. Halo Sekar. Iya tadi. Ada suara? Ada suara? tiduran. Oh, ketiduran. Aku udah bilang Bilang apa? tadi dia bilang di WA. Oh iya ya. Gak ada. Lah Bukan. gimana sih kakak Oh nih? iya, banyak Kaku. aja belum kejawab. Ke aku tadi. Oh iya. Gak ada tadi aku baca belum jawab. Autopilot. Jauh otomatis. Nggak kulihat. Oke. Sehat-sehat Sekar. Sehat-sehat. Bentar lagi Terima masuk. kasih ya. Bentar lagi masuk Telkom loh. Ya benar lagi masuk. Nah, iya. Tinggal Siap. besok. Tinggal ini ya kalian ya. Sekar boleh
Kalau ada yang tanya aja. Kalau mau nyoba ya silakan nyoba. Ah, cing. Astagfirullahaladzim. Oke. Ayo gimana? Zafran. Berarti ini mirip cuma ini versi kurang. Untuk kelamanya ke. Berarti Mana nih Faiz? Kerjain Is. Faiz. Kerjain Is. Ais. Wah, turu. Loh, hmm, Ice. Masuk background lah, Bray. Itu kok. Apa? Kok kurang aktifin. Masuk background lah. Kurang aktifin. Apa? Off cam. Ngen. Tau apa sih ini anjing? sebutnya di sini. Geraknya. Gini kah? Kak, Coba itu di tracing. Tes. Halo. siapa? Kerjain Is. Apa tuh? Siapa? Coba di tracing itu, Zafran. Oh, aku. Misalnya N-nya 5. 5. Berarti di sini kan ininya 1. Di sini berarti mana sih? Nah, Dari mana lu Lima. yang nulis kok? kan 5 kurang 1 sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2 kurang 1. Kalau gitu outputnya 1 terus dong. Kan ini ngurang 1 terus, jadi di sininya nanti Cuman di until-nya doang yang kurang. Iya dong, yang output ntar 1 terus. Ayo. Yang diminta kan mundur 5 4 3 2 1. kan jadi mundur. Pertanyaan itu kan kamu outputnya I. I-nya di awal tuh 1. Udah 1 terus ntar. Satu terus. Coba Jadi gimana? si I-nya bakal ngurangin, si N bakal dikurangin sama I-nya kan 1, jadi N-nya bakal dikurang 1 terus sampai habis, sampai Kan yang 1. diminta nilai nurun, bukan angka 1. nilai nurun. Iya itu kalau itu kan 1 terus. 1 1 1 1 1 1 1 1 terus. Ya cuma 1 outputnya ntar 1. Sementara yang diminta itu kan 5 4 3 2 1, ya kan? Keluarannya diminta 5 4 3 2 1. Sedangkan kodemu itu keluarannya cuma 1 doang. Kalau kayak gitu kodenya. Nah, coba kalau kayak gini gimana? Coba diterasin lagi. 5 sama dengan 4 3 2 1.
Oke. Sip. Soalnya kan ini tiap ini kurang satu. Kenapa Sip. Kan 5-nya N. Ini. yang berkurang kan N bukan I? Kan sama N-nya sampai dengan I. Iya iya. Jadi 5-nya terus berkurang satu kan di sini nih. Dikurang I-nya 1. 5-nya terus berkurang satu sampai 5-nya ini si N-nya ini 5 dari awal 5 sampai sama dengan I1. Salah kah? Apa salah soal ini ya? Salah baca soal ya? Iya iya N benar minus benar. Bener kok, bener. Nggak salah. Sip. Oh benar. Oh makasih makasih. Jadi kita lihat Mei Mei. Ayo mana Mei Mei? Ayo gimana Mei Mei? Apa kak? Gimana? Ayo gimana? Ya begitu tuh. Tuh begitu. Coba dijelasin. Udah nih, Kak. Udah Coba di nggak? tracing. Coba di tracing. Apa? Di tracing, dicek satu persatu. Oke. Coba. Misal dimasukin N-nya 5. Masuk N-nya 5. 5 I juga disimpan di I, terus di outputin di 5. Terus dimasukin ke sini 5 kurang 1 4, terus ke ini lagi jadi 4, baru 3. Enggak. Aku nggak suka gitu. Kayak Zafran tadi ditulis di sampingnya 5, terus 4, jadi 3, jadi 2, jadi 1. Aduh gimana itu? Misal 5 Enggak 5. Terus ini Ini sama dengan diupload 5. juga. Nah, terus Diaputin 5 juga, baru di pas di sini dia kan jadi 5 kurang 1. Jadi di sini dia nyimpen 4, baru Ah. disimpan lagi di sini, baru terus teroutput Lanjut. kan di sini jadi 4. nah, Enggak terus gitu. Enggak gitu. Salah itu. Kalau gitu inputnya 5 terus dong. Hah? Oh, inputnya 5? Lanjutin aja. Lanjut. Ini di sini berarti dia di sini I-nya 4, terus dimasukin ke sini Iya. lagi kan gitu. Kalau gitu outputnya 5 terus dong. Oh iya ya, dia kan ini N ya. Ayo. Wah, berarti di sini outputin N gitu. 5. Gak tahu. Iya, benar. I don't know. Ya benar. Kan masukin 5 nih di sini, baru langsung dikeluarin di sini 5. Baru masuk ke sini 5 kurang 1 4, terus masuk lagi ke sini. Jadinya keluar 4. Yaudah toh. Itu dikurangin Keluar 1. 4. Enggak toh. Keluarnya tetap 5. Tetap 5 toh. Gak bisa 4. Kenapa 5? Nggak ada prosesnya kok tiba-tiba jadi 4. Muhammad. Ini bener I dong, berarti. Nah. Tapi Oke. di bawah, gitu ya. Tapi kalau di bawah dia langsung 4. Gimana dong? Ah, berarti output pertamanya apa? Output pertamanya aturannya 5. Kenapa Nggak ada. Masukannya. Nggak bisa dong. Masukannya Nggak bisa. apa? Masukannya N. Outputnya nggak langsung 5. Kan itu kan I. Sementara I-nya I. Kakak. Terus Ayo gimana coba? Gimana dong? mau Ayo gimana? Kalau kayak gitu kan outputnya nggak ada. Aliana Basali. Outputnya kan nggak ada. Iya, mau Karena kan gini. Program itu bacanya itu dari atas ke bawah. Itu yang pertama baris Iya, 20. ini ke bawah, ini ke bawahin gitu loh, Kak.
Kak, nggak bisa kalau kayak gitu. Ya, kalau kayak gitu. Coba kita tracing ya. Ini N 5 masuk ke repeat. Repeat outputnya langsung I, sementara I posisinya di bawah, sedangkan program itu bacanya dari atas ke bawah. Nggak boleh loncat-loncat. Berarti output I, sementara itu belum dideklarasikan nilainya berapa, masih 0. Ya kan? Karena tidak ada deklarasi I sebelum ada perintah output I. Ayo gimana? Gimana? Kalau itu 4 dong. Bukan 5 outputnya awalnya. Ayo. Gimana? Mei. 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 Jangan nangis. Ayo gimana? Jangan nangis. Sorry. Terlalu kejam. Coba Bang Andi, bisa dibantu Bang Andi. Wah, Pak, itu kasih arahan. Mungkin kan belum ujian, kasihan. Aku juga kalau tadi kayak lah ini gimana ya, pusing banget. Aku mau nanya tapi kayak lagi ujian. sorry. Ayo gimana? Ini Bang Andi, kan lagi ngerjain tugas tapi kok kayak ujian ya ini. coba Bang Andi dibantu Bang Andi dibantu. kenapa nggak di outputin aja di luar repeat? N-nya. Ya, Kalau enggak, Jadi deklarasikan di luar dulu. repeat, di luar repeat. output dikeluarin di repeat. N Bukan, juga. buat lagi output kedua. Oh, outputnya ini di sini dulu N dulu. Baru di sini I gitu. Ya, Udah dong, berarti udah bener dong. Enggak Udah, kak, aku gak marah. Maaf. Oh, aman. Mikir, aku mikir. Oke, gitu ya, Mei. Ya kak. Kalau enggak ya di ini aja, berarti diinisialisasikan dulu I sama dengan N awalnya. Berarti kodemu tadi udah bener yang awal-awal tadi tuh. Udah masuk juga. Salah gak sih? Emang salah gak sih? Apa? Salah tadi yang awal. Cuma aja outputnya aja yang kamu keliru. Tapi dah, aman. Semangat ya. Jangan baper ya. Enggak, aku mikir. Oke. parah. Gak baper. Aku mau cerita. Dulu. Waktu presentasi tugas kemarin, tuh ada tuh temen cewek habis kelar tugas besar nangis dia. Nggak tahu tuh nangis terharu karena udah selesai atau nangis dimarah-marahin. Intinya sampai nangis.
Enggak kok kak, aku orang Medan, mental baja. Sip, aman. Oke, sekarang Faiz. Makasih ya Meme. Makasih. Maaf. Iya makasih kak. Semangat. Iya. Nah, sekarang coba jelasin itu, Yan. Dan tugas besar. Oke, Faiz, ntar kita lihat Faiz. Sama. Oke, sama aja Faiz ya, aman lah. Output N. Faiz. Aduh. Faiz. Oh, nggak ada orang. Oke, karena nggak ada respon dari Faiz, langsung kita ini aja ya. Tugas besar. Apa? Tugas besar. Oke, aku ini dulu. Bentar. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Oke. Ini ya. Jadi final outputnya dari setelah 11 pertemuan diharapkan bisa mengerjakan case-case sederhana. Ini kami udah buatkan. Ini masih on proses ya, tapi setidaknya 5 case. Ini yang baru ku buat, ada apa namanya ini? Tampilannya tuh baru 2 soal, sisanya on proses. Nanti sistemnya kalian baca aja arahnya apa, tapi intinya kalian hanya boleh menggunakan library FMT, hanya FMT aja ya, nggak boleh match, nggak boleh string, cukup library FMT saja. Kemudian kalian dilarang pakai break atau continue. Jadi pure murni dari proses apa namanya, misalnya proses berpikir perulangan, persabangan gitu. Terus kalian tidak boleh menggunakan titik sama dengan, jadi harus dideklarasikan. Nggak boleh kayak gini nih. Nah nih, tidak boleh gunakan titik sama dengan, break, continue. Murni rujukan materi dari pertemuan 1 sampai 9. Jadi kalian bisa buka lagi materinya. Udah ada di LMS ini. Bentar, go LMS. Sebentar. Aha. 1 2 3 6 7 8 9. Sebentar guys. Kalian bisa akses materi di sini. Ini ya, udah ada materi nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Aduh. Ya, aman ya. Pengging kuping gua. Sorry. Nah, ini. Sayang. Materinya nih. Bisa diakses di gofasterlms.net fly app. Syarat kalian bisa menyelesaikan tugas besar dari semua pertemuan, wajib yang namanya dikumpulkan. Kalau udah dikumpulkan, semuanya dikumpulkan, bisa presentasi dan bisa mengerjakan namanya tugas besar. Ini teman-teman, lanjutkan di sini. Ya, ada 5 kasus. Nanti sistemnya gimana? Siapa cepat dia dapat. Ini soalnya variasi ya. Jangan siapa cepat. Oke, biar ini aja, biar adil. Kita putar aja. Kita putar ya. Ini ada studi case pertama, case kedua, case ketiga, case keempat, case kelima. Jadi ini soalnya emang kayak gini, emang dasarnya kayak gini. Namanya juga case kan, diminta apa. Jadi ini apa namanya, gabungan dari week 1, dari week pertemuan pertama sampai pertemuan ke 10. Ini nanti di pertemuan 11 kita akan latihan banyak soal, ngerjain soal. Besok berarti pertemuan 11. Nah gitu ya.
Terus untuk pertemuan ke-12 waktunya itu berarti kalian online bersama itu sampai ke pertemuan 11. Jadi sampai tanggal 7. Ya. 7 kalian masih bertemu bersama kayak gini. Kemudian dari tanggal 8 sampai tanggal 14 lah. 8 sampai 14 Agustus kalian full mengerjakan tugas besar. Dan bila sudah siap, nanti bisa pilih harinya. Hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, maksimal Jumat. Maksimal Jumat. Nanti kami akan mengirimkan form Google Form ya. Google Form untuk memplotting kamu hari apa, jam berapa. Karena setiap pertemuan nanti cuma 3 orang. Aku sama Bang Hadi sama satu yang diuji. Terus bagaimana ininya, sistemnya? Nanti kalian katakanlah ini contoh ya, contoh. Contohnya ini. Jadi kalian ngoding dari awal. Contoh dari awal, ini apa, bla bla bla. Kalian sambil yapping jelasin gitu. Gitu ya. Kalau enggak ya karena terlalu ini ya. Jadi gini aja. Dalam bentuk sudah jadi aja dalam Kalau misalnya ngoding Nah, contoh inilah. berarti Contoh gini. soal apa-apa. Contoh gini. Gini. Jadi pertama kalian baca soalnya dulu. Disuruh ngapain nih soalnya nih? Kalau udah baru kalian kodingannya yang udah jadi ya. Codingan yang udah jadi kalian jelaskan dari awal hingga akhir. Nah, nanti kalian akan ditanya-tanyakan. Misalnya diganti, dihapus, disuruh ngoding ulang. Itu terserah dari kami. Kenapa kami seperti itu? Agar menguji seberapa paham kalian tentang codingan kalian yang buat. Codingan kalian yang kalian buat. Gimana sih? Ininya itu lah ya. Kenapa seperti itu? Agar mengetes bahwa kalian tuh ngoding benar-benar pure dari isi pikiran, bukan dari AI. Karena nanti ketahuan kalau dari AI pasti nggak bisa jelasin, bingung, dijawabnya muter-muter, ae. Kalau pure ngerjain sendiri dengan logika sendiri, pasti bisa jawab. Nah, gitu ya. Durasinya berapa, Kak? Durasinya 60 menit. Wah, kebanyakan ya? nanti kami informasikan kembali. Itu ya. Nanti kalian kalau udah selesai, mute dulu. Nah, kalau kalian udah selesai, nanti ini dibuat PDF. Ini ini di screenshot, dibuat PDF ya, dibuat PDF kayak contoh kalian ngerjain tugas seperti itu. Oke, aman ya? Ada pertanyaan? Jadi tadi itu ngoding manual apa jadi jelasin. Ya, jadi ulangi lagi. Kalian waktu presentasi ya, codingan sudah jadi. Tinggal kalian menjelaskan saja Ya. dari awal hingga akhir. Nanti kami nanya-nanyain ke kalian. Dan kalian siap menjawab dan siap mengganti apabila codingan dihapus. Nah, gitu ya. Aman? Ada pertanyaan? Aman insya Allah. Siap? Syaratnya Kak, tapi tadi mau nanya lagi, Kak. Tadi kata kakak codingannya dihapus. Jadi kayak pas nanya itu ada codingannya dihapus terus suruh coding ulang gitu.
Betul. Oh, Betul. paham. Terus nanti sebagai syarat untuk mengikuti ini, kalian wajib submit semua tugas ya. Terutama video juga di Oh, submit. gitu. Karena ada 2 video, tugas video yang belum di submit kalian. Yang udah beres si Faiz. Terus Zafran beres videonya doang. Tugas yang lainnya nggak beres. Dan sisanya silakan melengkapi. Oke, Kak. Melengkapi. Ini sebagai latihan kalian untuk prepare menjadi seorang mahasiswa yang beneran. Karena beda banget atmosfer SMA sama kuliah. Setidaknya di kelas ini kami memberikan gambaran bagaimana tuh menjadi seorang mahasiswa informatika. Tuh. Ada pertanyaan? Nah, tenang saja. Ya, Pak. Kalian akan dapat reward dari kami. Rewardnya nanti kami akan beritahu selanjutnya. Tidak sekarang. Apa tuh, Kak? Apa? Apa tuh? Adalah. Kemudian ini ya teman-teman. Apa namanya? Apa lagi? Udah. Oh iya, sama ini pertemuan 11 kita akan bahas soal. Jadi bisa dipersiapkan dulu aja dari pertemuan 1 sampai pertemuan 10 ini. Kan ada soal tuh, ada 6 latihan soal kan. Nah, berarti kalian bisa kerjakan 3 soal terakhir. 4, 5, 6 kalian bisa kerjakan. Nanti di pertemuan 11 kita bahas mana yang perlu dibahas, mana yang perlu ditanyakan. Tuh. Terus misal gini, Kak, aku belum siap, Kak. Oke, kalau belum siap, nantikan saja, nanti ada kelas tambahan, kelas perulangan yang kayak kemarin itu. Kalau mau join, kalau enggak. Tergantung kalian pada mau apa enggak. Kapan itu, Pak? Kapan? Nanti kami infokan kembali. Oke. Ditunggu saja. Mau, Kak? Oke, Mau seperti itu juga, teman-teman. Kak. Seperti itu teman-teman. Jadi siap ya? Siap. Nah. Ada pertanyaan? Enggak ada, Kak. Apa enggak ada? Apa nih pertanyaan itu? Iya, pertanyaan seputar ini, Pertanyaan apa? seputar Oh, tugas besar. nggak ada. Enggak ada. Berarti berapa pertemuan lagi kita, Kak? Di DM bisa. Sisa 2 pertemuan. 2. Pertemuan hari ini, Ini sama pertemuan ke-11. 11 itu kita bahas latihan soal buat prepare tugas. Oke. Tuh. Tuh ya. Jadi nanti pertemuan 12 kalian waktu presentasi. Waktunya kita spend dari tanggal 8 sampai tanggal 14. 1 minggu buat ngerjain tugas. Oke. Dan Kak. waktunya, plottingan waktunya nanti kami share. Misalnya tanggal 9 Zafran mau presentasi jam 10 pagi, ya udah kami sediain jam 10 pagi sendirian. Gitu. Per ini 1 orang, beri 3 orang. Aku sama Bang Adi sama kalian yang diuji. Sudah, demikian kelasnya. Ada tambahan Kak Adi? Gak ada. Nggak ada. Oke. Slide-nya ada latihan soal kah? Atau cukup sampai latihan 2? Slide materi. Cukup aja. Yang mana?
Coba tambahin lagi slide-nya. Coba tambahin lagi slide-nya. Ada latihan soal. Coba dipencet Bang Adi. Pas di sini mah enggak ini ya. Nah ini, kalian wajib mengerjakan ya buat prepare. Dikerjakan 1 sampai 3. Wajib dikumpulkan di pertemuan 10. Oh wajib Kak. Wajib. 4, 5, 6 opsional. Itu. Oh ya, silakan feedbacknya jangan lupa diisi. Feedbacknya Bang Adi, feedback. Ah. Feedbacknya diisi. Oh anjay. Jujur aja di feedbacknya diisi jujur, jangan tipu-tipu. Nah, sembari isi feedback ada yang mau ditanyakan nggak seputar Telkom atau apa gitu?